Halo semuanya, selamat datang di episode ke-8 di channel ini. Belakangan, Indonesia digemparkan dengan kemenangan timnas sepak bola Indonesia atas salah satu negara yang ranking FIFA-nya jauh lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Dan negara itu adalah Curaçao. Namun ternyata ada begitu banyak orang Indonesia yang kurang familiar dengan negara ini. Kalian bagaimana? Apakah sudah tahu tentang Curaçao? Saksikan pembahasan tentang negara Curaçao ini hanya di Capio Itu Topi. Curaçao memiliki nama lengkap Curaçao Negara Konstituen Kerajaan Belanda dan dipimpin oleh Raja Belanda, atau sering diistilahkan sebagai Antillen Belanda atau Hindia Barat Belanda, yang dulu merupakan suatu negara otonom dalam Kerajaan Belanda yang terletak di Kepulauan Karibia, yaitu sebelah selatan negara Venezuela. Untuk Antillen sendiri penjelasannya bisa satu video terpisah ya. Jadi nanti kita bahaslah kalau sudah rame. Sementara untuk kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh masyarakat Curaçao. Ibu kota Curaçao sendiri adalah Willemstad, dan besarnya negara ini adalah sekitar 444 km persegi yang dihuni oleh 158.665 jiwa. Sementara untuk bahasa di Curaçao menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Papamiento atau Papamiento. Papamiento? Bahasa apa sih itu? Jadi menurut pendapat para ahli bahasa, asal-usul dari bahasa Papamiento atau Papamiento ini terbagi atas 2 pemikiran. Yang pertama, bahasa ini diperkirakan berakar dari dialek Portugis yang diucapkan oleh Yahudi Sephardim dan para budaknya yang menetap di Brasil awalnya, dan kemudian mereka berpindah ke Pulau Curaçao ini, yaitu sekitar abad 16 sampai abad ke-17. Mereka berbicara dalam bahasa Portugis Kreol, yang kemudian bercampur dengan kata-kata bahasa Spanyol yang dibawa oleh para pemukim Spanyol. Variasi ini juga ditambah dengan pengaruh kosakata para budak Afrika dari tanah leluhurnya di Afrika, dan kemudian akibatnya mulai muncul bahasa baru yang disebut Papamiento atau Papamiento ini. Sedangkan menurut pendapat lainnya, bahasa ini berakar langsung dari bahasa Spanyol dan bukan dari bahasa Portugis. Tapi sampai saat ini belum dapat dipastikan mana sumber asli dari bahasa Papamiento atau Papamiento ini. Penduduk asli Curaçao sendiri adalah suku Arawak dan Caquetio. Namun karena Curaçao pernah dijajah Spanyol dan Belanda, maka di sana juga ada etnis kulit putih, yaitu penduduk Belanda dan penduduk Spanyol. Sekitar abad 16-17, di mana para penjelajah Eropa mulai berlayar berkeliling dunia, para pelaut Portugis dan Spanyol dalam perjalanan yang begitu panjang, ada beberapa yang mengalami penyakit skorbut, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Para pelaut Spanyol dan Portugis yang sakit ini kemudian ditinggalkan di Pulau Curaçao ini. Dan ketika kapal mereka kembali, beberapa telah pulih dari sakitnya. Mungkin disebabkan karena mereka memakan buah-buah yang ada di Pulau Curaçao yang mengandung vitamin C. Sejak saat itu, Portugis diduga memberi nama pulau ini Ilha da Curaçao, dan Spanyol memberi nama Isla de la Curación, yang dalam bahasa Indonesia artinya Pulau Penyembuhan. Dan orang Eropa pertama yang tercatat melihat pulau itu adalah anggota ekspedisi Spanyol di bawah kepemimpinan Alonso de Ojeda pada tahun 1499. Dan setelah ditemukan Spanyol, mereka menginvasi Curaçao dan memperbudak penduduk aslinya, dan bahkan Curaçao menjadi jembatan untuk kolonialisasi daratan Amerika Latin. Dan seiring mulai berkembangnya kolonialisasi di daratan Amerika Latin, perlahan-lahan Curaçao mulai ditinggalkan Spanyol. Namun, ada juga orang-orang Spanyol yang menetap di Curaçao dan terus memperbudak penduduk asli. Tetapi lama-kelamaan jumlah penduduk asli bertambah, sementara para orang Spanyol ini mulai berkurang populasinya. Kemudian pada tahun 1634, Curaçao diduduki oleh Belanda bersama dengan pulau yang ada di sekitarnya, salah satunya Pulau Bonaire, tetangga Curaçao. Sampai di masa modern, di mana Curaçao tetap menjadi wilayah Antillen Belanda. Meskipun Curaçao adalah negara pulau yang kecil dan tanpa sumber daya alam, tapi ternyata Curaçao adalah negara yang kaya. Curaçao memanfaatkan sumber daya negara tetangga untuk mengembangkan perekonomiannya. Karena kita tahu tambang minyak yang ada di Venezuela sangat melimpah, Curaçao membeli minyak mentah dari Venezuela, kemudian Curaçao mengelolanya menjadi minyak yang berkualitas tinggi, kemudian dijual kembali ke Venezuela. Itulah caranya mereka menjadi negara yang kaya ya. Hal ini membuat Curaçao menjadi negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Salah satu ya.
Padahal mereka sama sekali tidak memiliki pertambangan minyak bumi. Tetapi hal ini disebabkan mereka memiliki penyulingan minyak berkualitas tinggi yang menjadikan Curaçao menjadi negara terkaya di Kepulauan Karibia. Oh iya, yang menarik, Curaçao juga adalah negara dengan tingkat prostitusi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan sejak diduduki Belanda, kedatangan pelaut-pelaut Eropa pada abad ke-17 yang mendorong kedatangan para wanita-wanita di Amerika Latin untuk datang ke Curaçao dan bekerja sebagai PSK di sana. Karena besarnya jaringan prostitusi di negara ini, Curaçao disebut sebagai negara yang melegalkan perdagangan manusia. Mau bagaimana lagi daerah pelabuhan? Kalau di Indo, kira-kira ada yang seperti itu tidak? Namun demikian, Curaçao adalah negara yang sangat bagus untuk dikunjungi wisatawan. Siapa sih yang tidak suka menikmati pantai tropis? Apalagi pantai di Kepulauan Karibia. Berasa jadi Pirates of Caribbean ya. Ditambah lagi bangunan di Curaçao sangat menarik dengan cat bangunannya yang berwarna-warni. Di Curaçao juga pemandangan iguana ada di mana-mana. Karena katanya populasi iguana melebihi jumlah populasi dari manusia. Dan bahkan iguana menjadi hewan yang dilindungi di sana. Bagaimana? Tertarik ke Curaçao? Demikian pembahasan tentang Curaçao saat ini. Apabila ada informasi yang salah atau ada informasi yang kurang, seperti biasa, silakan diskusikan di kolom komentar di bawah. Like video ini, share video ini, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.